Halo Sobat Trader, ketemu lagi dengan Eko Trijuni dan saya adalah market analis untuk foreximf.com. Dan kali ini saya mau ngajak Sobat Trader untuk sama-sama kita membedah nih. Ada satu indikator teknikal yang cukup sering saya pakai ketika live streaming analisis harian di channel YouTube Forex IMF. Dan ada beberapa kali saya pakai teknik ini dan memunculkan pertanyaan juga dari Sobat Trader yang hadir ketika mengikuti live streamingnya. Pak, gimana itu cara memunculkannya? Yaitu yang saya pakai adalah teknik stochastic divergence. Tentu saja mungkin untuk memunculkan stochastic oscillatornya, Sobat Trader sudah bisa mengetahui caranya, kayaknya sudah tidak perlu kita bahas terlalu panjang lagi. Tetapi kalaupun Sobat Trader mau mempelajari tentang stochastic oscillator lebih jauh, Sobat Trader bisa masuk ke website forexmf.com. Di bagian edukasinya kami sudah sajikan cukup lengkap saya kira pengetahuan tentang stochastic oscillator. Dan kalau Sobat Trader mau juga untuk melihat secara audio visualnya seperti apa, di channel Forex CMF, di channel YouTube itu cukup sering kami bahas tentang strategi atau cara membaca stochastic oscillatornya. Dan kalau Sobat Trader sudah menjadi nasabah foreximf.com, di klien area juga ada banyak video-video yang edukatif yang kami juga buat tentang beberapa teknik trading dan salah satunya ada stochastic oscillator, tinggal cek saja di sana. Oke. Nah, kali ini kita mau mempelajari seperti yang saya katakan tadi stochastic oscillator, tetapi kita pakainya dengan teknik divergence. Nah, berarti yang nanti Sobat Trader bisa dapatkan setelah menonton video ini, yang pertama adalah mengetahui paling tidak bisa mengenali apa itu divergence, bagaimana cara bacanya, kondisinya seperti apa yang disebut sebagai divergence itu. Juga nanti mudah-mudahan setelah menonton video ini, Sobat Trader bisa memanfaatkan teknik divergence ini dalam trading sehari-hari, oke, untuk mencari peluang trading yang Sobat Trader bisa dapatkan dari market. Oke, nah kita akan lanjutkan saja dulu Sobat Trader untuk contoh di grafiknya. Oke. Nah, Sobat Trader, kali ini saya bisa menampilkan ya kepada Sobat Trader, ini ada satu contoh grafik yang sudah saya rekam sebelumnya. Jadi ini ada pergerakan di chart. Nah, ini ada kalau kita lihat di atas ya, biasa lah ya, standar ini grafiknya. Di bawah ini adalah indikator teknikalnya, dalam hal ini adalah stochastic oscillator, karena memang kita lagi ngebahas stochastic oscillator dengan teknik divergence. Oke. Nah, mungkin bagi Sobat Trader yang baru mengenal istilah stokastik, baru mengenal istilah divergence, kalau stokastik seperti yang sudah saya kasih solusinya tadi ya, tinggal masuk ke website forexmf.com, cari di bagian edukasi, ada di situ stokastik oscillator. Kemudian ada juga video-video yang pernah kami buat di channel forexmf.com, silakan masuk ke channel YouTube forexmf.com, subscribe channelnya, dan Anda bisa cari di sana nanti di dalam itu banyak sekali trik-trik trading yang kami buat videonya dan kami upload di channel tersebut. Nah, balik lagi ke divergence dengan mempergunakan stochastic oscillator. Oke, yang pertama gini Sobat Trader. Ketika berbicara tentang divergence, berarti yang kita perhatikan nanti adalah area lembah atau puncak. Lembah atau puncak, atau istilah yang lebih gampangnya high atau low-nya. Nah, high atau low yang mana yang kita perhatikan? Oke, yang pertama kali kita perhatikan adalah membandingkan sebenarnya, membandingkan antara area-area high atau area-area puncaknya dari grafik. Oke, nanti juga lembah-lembahnya kita akan perhatikan, lembah-lembahnya atau area low-nya ya, dari grafik ini. Dan nanti kita harus akan bandingkan dengan area-area puncaknya, level-level puncaknya atau level-level high-nya dari si stochastic oscillatornya. Nah, ini kan kita bisa lihat ya. Nah, yang namanya puncak atau lembah atau high atau low itu gampang aja Sobat Trader. Pokoknya kalau Sobat Trader ngelihat ada pergerakan kayak begini, itu adalah high atau puncak. Dan kalau pergerakannya kira-kira kayak begini, itu adalah lembah atau low. Oke ya. Nah, sekarang kita akan cek Sobat Trader. Ini saya bersihkan dulu biar enak kita ngelihatnya. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat. Pertama kali kita akan bahas dulu mengenali bullish divergence. Oke. Nah,
kalau kita bicara bullish divergence, Sobat Trader, maka yang kita perhatikan adalah area low-nya atau area lembahnya. Area low dari mana? Yaitu area low dari grafik price chart yang ini yang di atas dan area low atau titik-titik low atau lembah dari stochastic oscillator-nya. Oke, yang itu yang kita perhatikan. Nah, sekarang kita cek. Sobat Trader, kalau kita bisa perhatikan dengan teliti, dengan seksama, maka kita bisa melihat di sini ada lembah, betul ya? Ini ada low ya, betul ya? Ini ada low juga di stokastiknya, benar ya? Nah, kemudian kita geser ke kiri sedikit. Geser ke kiri sedikit, kita bisa lihat ada lembah di sini, oke? Nah, untuk lebih tepatnya di sini. Nah, ini ada area lembah, oke? Atau area low, dan ini juga ada area low dari stokastik. Oke, betul ya? Betul ya, Sobat Trader ya? Nah, sekarang kita perhatikan benar-benar. Kalau kita cek, ini low yang ini, itu cenderung lebih rendah ya daripada area low yang ini. Itu terlihat sangat jelas. Tapi kalau kita lihat di stokastik Sobat Trader, ini low yang ini itu cenderung terlihat lebih tinggi sedikit daripada area low yang ini. Memang kalau dilihat kasat mata gitu agak nggak terlihat. Ya, kebetulan kita dapat contoh yang bagus, tidak terlalu kelihatan. Tapi ini yang justru banyak orang miss gitu, tidak terlalu memperhatikan. Akhirnya dia tidak sadar bahwa ada divergence di situ. Nah, divergence ini akan mudah kita kenali kalau kita bisa tarik garis, Sobat Trader. Tarik garis menghubungkan low-nya grafik atau price chart, harga lembahnya, dan juga kita nanti tarik garis menghubungkan harga atau area low-nya atau area lembahnya si stochastic oscillator ini. Kalau kita tarik garis itu jadi seperti ini. Jadi seperti ini. Jadi kita sudah punya dua garis. Yang pertama menghubungkan low-nya price chart, yang kedua menghubungkan low-nya stokastik. Jadi kelihatan ya Sobat Trader ya, kalau kita lihat sekarang jadi kelihatan nih, bahwa ini kan miring dia, garisnya ini miring. Jadi low yang ini lebih rendah daripada yang ini. Nah, intinya adalah yang namanya divergence itu ketika high atau low-nya grafik, price chart, itu arahnya beda dengan high atau low-nya si stokastik. Kalau di chart, di grafik low-nya makin rendah, sementara low-nya stokastik itu justru makin tinggi, itu berarti yang namanya bullish divergence. Ya, ingat, kalau low-nya si grafik, arahnya beda dengan kemiringan low-nya stokastik, itu namanya bullish divergence. Dalam contoh ini, low grafik, low harga, yang di atas ya, yang ini, itu lebih rendah daripada low sebelumnya. Sementara si stokastik low-nya makin tinggi. Itu bullish divergence namanya. Nah, kadang-kadang yang namanya bullish divergence ini enggak gini juga bentuknya. Kadang-kadang justru harga low-nya grafik price chart-nya yang makin tinggi, tetapi low-nya stokastik itu justru makin rendah. Nah, intinya adalah kalau terjadi perbedaan arah low itu divergence. Contohnya gini, kalau di atas kita bisa ngelihat misalnya ini ya, low-nya si harga itu makin tinggi misalnya, tetapi kok di stokastik itu low-nya makin rendah seperti ini misalkan. Ini juga kita bisa sebut sebagai divergence Sobat Trader. Nih, ini divergence juga. Ini juga bullish divergence. Jadi tidak harus gini ya arahnya ya. Jadi tidak harus yang atas turun, yang bawah naik. Bisa juga yang atas naik, yang bawah turun lembahnya. Kira-kira gitu Sobat Trader. Nah, sekarang kita kembali lagi ke contoh kasus yang ada di chart ini. Nah, kita bisa lihat sekarang sudah ada bullish divergence, yang mana contohnya adalah low atas makin rendah, low bawah makin tinggi. Nah, ada satu hal yang tidak banyak disadari oleh para trader, yang namanya divergence itu, kalau kita pakai stokastik, itu si stokastiknya harus tembus paling enggak ke atas 50-nya. Ini ada 50 di sini nih stokastiknya nih. Ini Anda bisa customize di stokastiknya, tambah aja level 50-nya nanti bisa. Nah, kalau stokastik sudah break ke atas 50, nah disitulah kondisi si divergence terkonfirmasi. Dalam hal ini bullish divergence, maka ketika divergence sudah terkonfirmasi, maka disitulah
saatnya kita membuka posisi buy. Oke. Nah, kalau udah buka posisi buy di situ, nah pertanyaannya kan kemudian stop loss-nya di mana, target profitnya di mana gitu kan. Nah, asumsinya kita sudah punya posisi buy di sini sobat trader, itu ya. Karena sudah terkonversi di situ kan. Maka untuk stop loss-nya kita cari low yang rendah. Low yang rendah dari mana? Dari divergence-nya. Kan divergence-nya ini ya. Nah, berarti low yang rendahnya yang mana? Yang ini dong. Berarti stop loss-nya kita taruh di bawah low yang rendahnya. Jangan di atasnya. Oke. Nah, sudah seperti itu, pertanyaan kedua targetnya di mana? Gampang aja. Kalau itu kita tinggal bicara risk reward ratio. Nah, 1:1 minimal kan. Nah, dengan demikian berarti paling enggak kita bisa targetin untuk area take profitnya di area situlah kira-kira. Oke. Nah, sekarang kita akan cek sobat trader kemana harga bergerak setelah ini. Oke, dan ternyata harga berhasil bergerak naik dan mencapai target pertama kita untuk bullish divergence-nya. Oke, nah ini bullish divergence bagaimana dengan bearish divergence? Oke, kita cek sekarang. Untuk bearish divergence, kalau tadi bullish divergence yang kita cek lembah-lembahnya, kemudian dari lembah price chart kita bandingkan dengan lembahnya stokastik, kalau di bearish divergence yang kita cek puncaknya atau high-nya. Nah, kita ambil contoh di sini sobat trader, ini ada price chart di atas, kemudian stokastik di bagian bawah. Kita bisa lihat bahwa yang terakhir ya, ini ada puncak atau ada high, ini juga ada puncak atau ada high. Ini juga ada ya, kita bandingkan dengan puncaknya si stokastik atau high-nya si stokastik. Nah, kalau kita perhatikan benar-benar sobat trader, ini kita bisa ngelihat puncaknya ini makin rendah, sementara puncaknya si stokastik ini cenderung makin tinggi. Jadi tidak harus benar-benar signifikan perbedaannya. Semakin signifikan memang semakin bagus. Misalnya kalau puncaknya si stokastik yang kedua ini jauh lebih tinggi, itu jauh lebih bagus. Tetapi walaupun dia slightly different, sedikit berbeda, nggak ada masalah. Jadi tetap kita anggap itu sebagai divergence. Oke ya. Nah, sekarang kita bisa ngelihat puncaknya si price makin rendah, puncaknya si stokastik makin tinggi. Sekarang kita cek, benar nggak? Nah, ini akan kelihatan sobat trader kalau kita kasih garis ngehubungin puncaknya si price chart dengan puncaknya si stokastik. Dan sekarang udah kelihatan kan? Nah, itu kelihatan tuh naik garisnya. Nah, berarti ini adalah yang namanya disebut sebagai bearish divergence karena yang berbeda adalah puncaknya. Nah, di sini kasusnya adalah puncaknya si price chart lebih rendah, sementara puncaknya stokastik lebih tinggi. Kadang-kadang yang terjadi sebaliknya. Bisa saja nanti puncaknya price-nya lebih tinggi, tetapi puncaknya stokastik lebih rendah. Makin rendah ya maksudnya. Itu juga bisa kita anggap sebagai bearish divergence. Oke? Nah, seperti yang bullish divergence tadi, kita akan cek apakah sudah terkonfirmasi atau belum. Nah, konfirmasinya adalah ketika si stokastik sudah break ke bawah area 50-nya si stochastic oscillator. Itu baru kita katakan bearish divergence-nya sudah terkonfirmasi. Istilahnya dia udah di tengah-tengah dari stokastik lah. Udah di tengah-tengah si stokastiknya ini. Ya, itu berarti sudah confirm. Nah, kalau sudah confirm seperti itu, ya seperti ini contohnya, jadi sudah berada di situ, baru kemudian kita akan buka posisi sell. Nah, kalau sudah buka posisi sell, misalkan kira-kira di sini kita buka posisi sell, pasti pertanyaan selanjutnya adalah stop loss-nya di mana. Nah, kalau stop loss-nya, kalau tadi kan bullish divergence kita patokannya lembah. Nah, kalau bearish divergence, patokannya puncak atau high-nya, kita ambil high yang tingginya dari si bearish divergence ini, berarti di area sini. Tuh, kira-kira di situ. Taruh di atasnya, jangan di bawahnya. Nah, kalau sell-nya di situ, stop loss-nya di situ, berarti take profit-nya ya ambil risk reward ratio yang bagus, minimal 1:1, berarti paling enggak kita taruh di sini itu untuk target profit-nya. Nah, sekarang sobat trader kita lihat bagaimana kelanjutan pola bearish divergence dari stochastic oscillator ini. Nah, ternyata memang harganya berhasil bergerak turun dan mencapai target sesuai dengan risk reward ratio yang sudah kita tetapkan tadi. Oke, gampang ya Sobat Trader. Tentu saja untuk bisa
mengenali divergence seperti ini, Anda harus banyak memperhatikan market, selalu in touch dengan market, selalu sering-sering memperhatikan market, sehingga sobat trader nanti bisa memperhatikan di mana udah terjadi divergence atau belum. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kadang-kadang divergence-nya itu bentuknya stokastiknya nggak terlalu tinggi ya, nggak terlalu beda, perbedaannya nggak terlalu jauh, tapi walaupun perbedaannya sedikit, itu tetap kita anggap divergence. Dan itu adalah salah satu cara memanfaatkan stochastic oscillator untuk mencari peluang trading. Jadi tidak hanya melulu crossover di overbought atau crossover di oversold saja sinyalnya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam profit.